Budidaya tanaman adalah diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk memelihara sumber daya hayati pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya. Nah, saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan budidaya tanaman cabai rawit dan sawi pagoda. Yuk langsung aja! Cabai merupakan tanaman yang dibutuhkan di masyarakat baik sebagai bahan penyedap masakan, tanaman kesehatan, bahkan sebagai mata pencaharian. Tanaman cabai rawit Capsicum annuum lebar adalah tanaman yang termasuk ke dalam keluarga tanaman Solanaceae, bermanfaat untuk mengatur peredaran darah, memperkuat jantung, nadi, dan saraf, mencegah flu dan demam, membangkitkan semangat dalam tubuh tanpa efek narkotik, serta mengurangi nyeri enco dan rematik. Berikut bahan dan proses penanamannya. Pertama, siapkan tanah dari pekarangan rumah secukupnya. Lalu siapkan bibit cabai seharga Rp5.000 dari toko pertanian terdekat. Plastik polybag berukuran cukup besar seharga Rp1.000. Dan yang terakhir, sekam bakar seharga Rp15.000. Untuk membuat media tanam, campur tanah dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1. Kemudian tabur bibit cabai, sesuaikan jarak dan kedalamannya, lalu berikan sedikit air di atasnya. Setelah itu, simpan media tanam di tempat yang tidak terpapar matahari dan tutup menggunakan plastik hitam. Pada hari ketiga setelah penanaman, pada tanaman masih belum terlihat ada pertumbuhan. Hari kelima, pada tanaman sudah mulai pecah biji atau sudah muncul tunas. Kita percepat ke tanggal 12 Mei. Tanaman saya sudah tumbuh sebesar 5 cm dengan beberapa daun di batangnya. Namun keadaan media tanamnya rusak parah karena diganggu oleh hewan hingga hanya tersisa satu tanaman saja. Oleh karena itu, mari kita pindahkan saja ke wadah yang lebih kecil. Pertumbuhan tanaman cabai yang saya miliki terasa sangat lambat pertumbuhannya. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk menanam sawi pagoda sebagai cadangan. Tanaman sawi pagoda atau Brassicnori-nosa lebar merupakan tanaman sayuran yang berasal dari Tiongkok yang dikenal dengan nama lain takecha dan tatsoi. Sawi pagoda juga merupakan salah satu jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan layak untuk dibudidayakan di Indonesia. Rasa lezat dan teksturnya yang renyah, banyak sekali kandungan gizi yang baik. Untuk kesehatan, kandungan gizi ini antara lain terdapat alkaloid, helium, dan yodium. Pertama, siapkan media tanam. Di sini saya menggunakan media tanam instan yang saya peroleh dari toko pertanian seharga Rp20.000. Kemudian bibit sawi pagoda seharga Rp5.000. Nah, di sini saya memanfaatkan limbah botol minuman plastik untuk dijadikan sebagai wadah media tanaman. Cara pembuatannya yaitu dengan memotong 1/3 bagian botol plastik yang sudah bersih. Kemudian beri beberapa lubang pada botol plastik menggunakan solder. Pertama, masukkan media tanam instan ke dalam limbah botol plastik secukupnya. Kemudian lubangi media tanam dengan batang pohon. Lalu masukkan beberapa biji bibit tanaman ke dalamnya dan tutup kembali. Lalu gantung tanaman menggunakan tali rapia pada halaman rumah teman-teman seperti ini. Kemudian siram tanaman secukupnya. Nah, jadi seperti inilah halaman rumah saya. Setelah dihias dengan tanaman gantung sawi pagoda. Untuk perawatan saya menyiramnya sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pagi dan sore hari. Setelah 4 hari proses penanaman, pada media tanam, sudah muncul tanaman setinggi 0,5 cm dengan sedikit daun. Pada hari ke-8, tanaman kembali bertumbuh menjadi sebesar 1,5 cm. Dan pada tahap ini belum ditemukan hama dan penyakit. Hari ke-17, tanaman bertumbuh tinggi menjadi 3 cm dengan daun yang sedikit lebih lebat, yaitu 3-4 helai daun kecil. Tanaman pada tahap ini mengalami perlambatan pertumbuhan
sehingga masih jauh belum bisa dipanen. Jadi untuk tahap laporan tugas akhir ini mohon maaf hanya bisa sampai pada tahap ini. Untuk rencana selanjutnya saya akan membagi tanaman ke dalam beberapa media tanam berbeda untuk melihat proses pertumbuhannya akankah membaik. Karena melihat dari beberapa sumber referensi, perlambatan tanaman saya ini terjadi karena adanya perebutan makanan antar akar tanaman, jadi proses pertumbuhannya terhambat. Jadi, salah satu solusinya yaitu memisahkan persatu akar tanaman pada media tanam yang berbeda wadah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.